Sanksi administratif berupa yang pertama penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Tentunya bersangkutan sudah menjalani kasus, ya, tinggal nanti sisanya. Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Kami sangat mengapresiasi ya tindakan Kapolri untuk memecat Ferdy Sambo dari kepolisian ya. Seharusnya dia sebagai jenderal harus berjiwa patriot ya, jangan pengecut ya. Jangan istilahnya dia buat surat pengunduran diri, sedangkan dia sudah melakukan pembunuhan kepada anak kami almarhum Brigjen Nofriansah Yosua. Dipimpin oleh Wakapolri, tapi masih masalahnya masalah etik. Kalau masalah etik ini bisa berhenti di etik. Kenapa kok pertanyaannya itu mengapa tidak langsung dipidana? Kalau hanya etik, bisa saja dia bebas, etik sudah selesai. Dia bisa berhenti di etik saja, tidak ke pidana. Kalau memang sebenarnya kalau dia langsung ke pidana, itu etik otomatis ikut. Tapi kalau ke etik, belum tentu dia bisa ke pidana. Penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri. Kami atau almarhum sering dituduh pelecehan seksual atau melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan, sedangkan wasak daripada Ibu Putri tidak ada yang mengatakan begitu. Maka supaya tuduhan itu berhenti walaupun sudah di SP3 oleh Dirtipidum Polri, maka hari ini kami buat laporannya ini tentang membuat laporan atau persangka. Prosesi pemecatan Ferdy Sambo akan dipimpin langsung Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal memimpin langsung prosesi pemberhentian dengan tidak hormat atau PDTH terhadap Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. Vonis pemecatan ini dikeluarkan dalam sidang Kode Etik Profesi Polri atau KEPP pada Kamis kemarin. Kadifmas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, Jokowi bakal memimpin langsung prosesi pemecatan karena Sambo perwira berpangkat tinggi. Betul, karena yang bersangkutan Pati perwira tinggi, ujar Dedi saat dihubungi pada Jumat. Dedi menjelaskan, aturan pencopotan oleh Jokowi ini merujuk pada keputusan Presiden Pasal 29 Nomor 70 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, Dedi mengatakan pihak yang dulunya mengangkat Ferdy sebagai jenderal adalah Presiden Jokowi. Jadi Presiden yang mengangkat dan memberhentikan Pati tersebut, kata Dedi. Ferdy Sambo menjalani sidang kode etik di Komisi Kode Etik Polisi atau KKEP pada Kamis kemarin 25 Agustus 2022. Hasilnya, KKEP menyatakan Ferdy melanggar kode etik kepolisian. Karena hal itu, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu akan diberhentikan dengan tidak hormat dari Polri. Sanksi yang dijatuhkan, pemberhentian dengan tidak hormat atau PDTH sebagai anggota Polri, kata Dedi. Dalam sidang yang berlangsung 18 jam itu, juga memutuskan secara kolegial menjatuhkan sanksi administratif kepada Ferdy berupa penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Yang bersangkutan sudah menjalani, tinggal nanti sisanya, ujarnya. Ferdy menjalani sidang kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia tersebut disebut sebagai otak dalam pembunuhan itu. Ferdy disebut merancang, bahkan ikut mengeksekusi langsung Yosua di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli. Tak hanya itu, Ferdy juga ikut merancang skenario palsu untuk membuat dirinya terlepas dari jerat hukum atas pembunuhan tersebut. Dia juga disebut memberi perintah dan terlibat langsung dalam penghilangan sejumlah barang bukti penting
seperti kamera keamanan, sarung tangan hingga telepon seluler. Karena itu, dia pun telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana tersebut. Selain Ferdi Sambo, polisi telah menetapkan 4 tersangka lainnya dalam kasus ini. Mereka adalah Baradae alias Richard Eliezer, Budi Hang Lumio, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati yang tak lain adalah istri Ferdi. Putri saat ini sedang menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Barreskrim Mabes Polri. Prosesi pemecatan Ferdi Sambo akan dipimpin langsung Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal memimpin langsung prosesi pemberhentian dengan tidak hormat atau PDTH terhadap Inspektur Jenderal Ferdi Sambo. Vonis pemecatan ini dikeluarkan dalam sidang Kode Etik Profesi Polri atau KEPP pada Kamis kemarin. Kadifmas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, Jokowi bakal memimpin langsung prosesi pemecatan karena Sambo perwira berpangkat tinggi. Betul, karena yang bersangkutan Pati perwira tinggi, ujar Dedi saat dihubungi pada Jumat. Dedi menjelaskan, aturan pencopotan oleh Jokowi ini merujuk pada keputusan Presiden Pasal 29 Nomor 70 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, Dedi mengatakan, pihak yang dulunya mengangkat Ferdi sebagai jenderal adalah Presiden Jokowi. Jadi presiden yang mengangkat dan memberhentikan Pati tersebut, kata Dedi. Ferdi Sambo menjalani sidang kode etik di Komisi Kode Etik Polisi atau KKEP pada Kamis kemarin 25 Agustus 2022. Hasilnya, KKEP menyatakan Ferdi melanggar kode etik kepolisian. Karena hal itu, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu akan diberhentikan dengan tidak hormat dari Polri. Sanksi yang dijatuhkan, pemberhentian dengan tidak hormat atau PDTH sebagai anggota Polri, kata Dedi. Dalam sidang yang berlangsung 18 jam itu, juga memutuskan secara kolegial menjatuhkan sanksi administratif kepada Ferdi berupa penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Yang bersangkutan sudah menjalani, tinggal nanti sisanya, ujarnya. Ferdi menjalani sidang kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia tersebut disebut sebagai otak dalam pembunuhan itu. Ferdi disebut merancang, bahkan ikut mengeksekusi langsung Yosua di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli. Tak hanya itu, Ferdi juga ikut merancang skenario palsu untuk membuat dirinya terlepas dari jerat hukum atas pembunuhan tersebut. Dia juga disebut memberi perintah dan terlibat langsung dalam penghilangan sejumlah barang bukti penting seperti kamera keamanan, sarung tangan hingga telepon seluler. Karena itu, dia pun telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana tersebut. Selain Ferdi Sambo, polisi telah menetapkan 4 tersangka lainnya dalam kasus ini. Mereka adalah Baradae alias Richard Eliezer, Budi Hang Lumio, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati yang tak lain adalah istri Ferdi. Putri saat ini sedang menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Barreskrim Mabes Polri.